sekarang aja yuk. Tapi jangan lama-lama ya. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Bularas sudah genap 40 tahun. 3 tahun terakhir, ia menjalani status janda. Bukan pilihan, tapi konsekuensi. Suaminya memilih pergi, membawa lari sisa harapan, dan meninggalkan utang yang tak sedikit. Ia punya 2 anak yang masih sekolah. Mereka adalah alasan Bularas harus terus bergerak, harus terus mencari jalan keluar dari himpitan ekonomi yang mencekik. Mencari pekerjaan dengan gaji yang mencukupi kebutuhan anak-anak dan cicilan utang bukan perkara mudah. Bularas tidak punya latar belakang pendidikan tinggi. Kerja keras biasa di siang hari seperti menjahit atau mencuci tidak mampu menutup lubang-lubang besar di keuangannya. Sementara, waktu terus berjalan dan kebutuhan anak-anak tak bisa ditunda. Setelah menimbang semua pilihan yang ada, Bularas mengambil jalan yang ia tahu beresiko tinggi terhadap reputasinya di komplek perumahan. Ia memutuskan bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke. Pekerjaan ini memungkinkan ia mendapatkan penghasilan cepat dari tip atau saweran tamu. Dan yang terpenting, jam kerjanya dimulai saat anak-anak sudah tidur. Keputusan ini adalah rahasia mutlak. Setiap sore, Bularas akan memastikan penampilannya bersih dan rapi. Ia berdandan secukupnya, bukan untuk kecantikan, tapi untuk profesionalitas. Sebelum keluar rumah, ia akan mengecek kiri kanan. Ia tidak ingin satu pun tetangga tahu kemana tujuannya di malam hari. Bagi tetangga, Bularas adalah ibu rumah tangga biasa yang bekerja serabutan. Rahasia ini harus dijaga mati-matian demi masa depan dan kehormatan anak-anaknya. Di tempat kerja, ia harus berperan sebagai sosok yang menyenangkan, ramah, dan pandai mencairkan suasana. Ia harus melayani tamu dengan baik, menuangkan minuman, dan mengimbangi candaan mereka. Semua demi uang saweran yang akan ia bawa pulang. Bularas tahu batasan. Ia menjalankan pekerjaan ini dengan profesional, menjaga jarak, karena motivasi utamanya hanyalah uang, bukan mencari kesenangan atau hubungan. Pekerjaan ini memang cepat menghasilkan, namun juga menghadirkan dilema moral yang berat. Setiap ia tertawa palsu di depan tamu, hatinya terasa sakit. Ia tahu ini bukan pekerjaan yang ia banggakan. Tapi saat ia memegang amplop berisi uang hasil kerjanya, rasa bersalah itu sedikit mereda, berganti dengan kelegaan karena besok pagi, ia bisa membayar iuran sekolah atau membeli susu. Ini demi anak-anak, selalu ia bisikan pada dirinya sendiri. Menjadi mantra untuk membenarkan pilihan hidupnya. Pagi menjelang, ia kembali menjadi Bularas yang sesungguhnya. Ibu yang mengurus sarapan, mencuci pakaian, dan mendampingi anak-anak. Ia tidur hanya beberapa jam. Kehidupan gandanya ini menguras tenaga dan batin. Namun ia harus bertahan. Ia menanggung resiko besar. Jika ada satu saja orang dari komplek yang melihatnya bekerja di sana, kehidupan sosialnya bahkan kehidupan anak-anaknya bisa hancur. Maka Bularas hidup dalam kewaspadaan tinggi. Ia harus pandai bersandiwara. Ketika tetangga bertanya tentang pekerjaannya, ia akan menjawab sekenanya, tentang menjual kue atau sesekali menjadi buruh cuci. Ia membangun tembok tebal antara realitas pahit di malam hari dengan citra ibu yang berjuang keras di siang hari. Malam itu adalah malam kerja biasa bagi Bularas. Ia berdandan rapi seperti biasanya, menjaga agar penampilannya menarik perhatian, karena kualitas layanan malam itu akan menentukan seberapa besar tip yang ia dapat. Setelah dipanggil oleh koordinator, ia berjalan menuju ruangan VIP yang sudah dipesan. Ia masuk dengan senyum profesional yang sudah terlatih. Saat pintu ruangan tertutup, Bularas langsung menyapa tamu yang duduk di sofa. Namun, senyum itu mendadak beku di tempatnya. Satu-satunya tamu di ruangan itu bukan wajah asing. Ia mengenalinya dengan sangat baik. Pria itu adalah Pak Arga, duda muda yang tinggal hanya beberapa rumah darinya di komplek. Pak Arga adalah sosok yang cukup terpandang, memiliki bisnis, rumah besar dan sering terlihat sibuk namun ramah jika berpapasan.
Bularas merasa darahnya surut. Jantungnya berdebar kencang bukan karena ketertarikan, melainkan karena ketakutan. Dari semua orang di kota ini, mengapa harus Pak Arga yang menjadi tamunya? Pria yang bisa membongkar rahasia terbesarnya dalam sekejap? Di bawah cahaya remang-remang lampu disko, Bularas menatap Pak Arga. Pak Arga juga menatapnya. Tampak jelas di wajah Pak Arga ada ekspresi kaget yang sama, bercampur dengan sedikit rasa malu karena ketahuan mengunjungi tempat hiburan malam. Keheningan tiba-tiba merayap menjebak mereka dalam situasi yang sangat canggung dan tegang. Bularas mengambil langkah maju, memaksakan dirinya untuk tetap tenang dan profesional. Ia harus mengambil kendali atas situasi yang mengancam ini. "Selamat malam, Pak," ujar Bularas dengan suara yang ia usahakan tetap stabil. Pak Arga hanya berdeham, ia kesulitan mencari kata-kata. Ia jelas tidak menyangka bahwa pemandu lagu yang dipanggil untuknya malam itu adalah Bularas, tetangganya yang selalu ia sapa sopan di pagi hari. "Bularas? Bularas?" Tanyanya seperti ia berharap matanya salah melihat. "Iya, Pak, tapi di sini nama saya Maya," jawab Bularas cepat. Matanya memohon mengirimkan pesan yang sangat jelas, "Jangan sebutkan nama saya yang sebenarnya." Pak Arga menangkap kode itu. Ia menghela nafas. Gestur tubuhnya menunjukkan betapa ia merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Bularas segera mendekat dan duduk di sebelahnya, lalu berbisik, nadanya serius dan mendesak. "Pak Arga, saya mohon, demi anak-anak saya, tolong jangan pernah sebutkan ini di komplek. Jangan bilang ke siapapun bahwa Bapak melihat saya di sini. Reputasi saya, itu satu-satunya yang saya miliki untuk anak-anak saya." Bularas tahu ia mempertaruhkan segalanya. Jika gosip ini menyebar, Bularas tidak hanya akan kehilangan reputasinya, tapi juga lingkungan sosialnya dan anak-anaknya pasti akan mendengar. Itu adalah mimpi buruk terbesarnya. Ia menatap Pak Arga, menunjukkan semua keputusasaan yang ia rasakan. "Saya mengerti, Bularas," jawab Pak Arga membalas tatapannya. Ada kejujuran dalam nada bicaranya. "Saya tidak akan bicara. Saya tidak punya niat untuk menghancurkan hidup siapapun." Mendengar janji itu, Bularas sedikit lega. Beban berat di dadanya sedikit terangkat. Pertemuan yang seharusnya menjadi bencana, kini berubah menjadi sebuah kesepakatan rahasia yang mengikat mereka. Namun, situasi itu tetap terasa seperti bom waktu. Mereka berdua sama-sama memiliki rahasia yang harus dijaga. Bularas merahasiakan pekerjaannya, dan Pak Arga kini harus merahasiakan fakta bahwa ia tahu tentang pekerjaan Bularas. Bularas mencoba memecah ketegangan dengan berdiri. "Jika Bapak merasa tidak nyaman, saya bisa minta diganti pemandu lagu lain. Saya akan bicara pada koordinator." Pak Arga hanya menggeleng pengan. Ia menatap Bularas dan di matanya Bularas menangkap rasa ingin tahu, simpati, dan sebuah ketulusan yang aneh. "Tidak usah, Bularas. Sudah terlanjur. Lagi pula, saya tadi hanya ingin mencari teman bicara saja. Kita lanjutkan. Anggap saja ini pertemuan orang dewasa yang tak sengaja bertemu di tempat yang tak terduga." Bularas mengangguk, sedikit lega dan sedikit khawatir. Sesi karaoke pun dimulai. Awalnya kaku, penuh kehati-hatian, tapi demi profesionalitas dan demi menjaga kesepakatan rahasia mereka, Bularas mulai menyanyikan lagu-lagu hits. Malam yang dimulai dengan ancaman, kini berubah menjadi malam pertama di mana dua tetangga berbagi sebuah rahasia besar di bawah cahaya temar-mar ruangan karaoke. Setelah kesepakatan rahasia itu tercetus, suasana di ruangan karaoke tidak serta-merta mencair. Bularas masih merasakan ketegangan yang pekat. Setiap gerakannya, setiap senyum yang ia belikan terasa sangat diatur. Ia khawatir Pak Arga sebagai tetangga akan melihat dirinya bukan lagi sebagai pemandu lagu profesional, melainkan sebagai Bularas, si janda yang terpaksa bekerja di tempat yang tabu. Bularas mencoba lagi menegaskan batas. Saat lagu pertama selesai, ia menaruh mic dan menatap Pak Arga. "Pak Arga, saya ulangi lagi. Saya serius. Jika Bapak merasa risih atau takut ini menjadi masalah di kemudian hari, saya bisa panggil koordinator. Biar mereka kirim pemandu yang Bapak belum kenal," ujar Bularas. Ia menawarkan solusi ini bukan hanya untuk Pak Arga, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia merasa rentan di hadapan seseorang yang tahu dunia rahasianya. Pak Arga menyenderkan punggungnya ke sofa. Ia memandang Bularas dengan tatapan yang tenang, tidak menghakimi. "Bularas, lihat saya," katanya. "Saya sudah berjanji.
Janji saya tidak main-main. Saya tidak akan membocorkan rahasia ini, apalagi menyebar gosip. Saya menghargai perjuangan ibu, dan saya memilih untuk ibu yang menemani saya malam ini. Tambahnya, nadanya penuh kesungguhan. Kata-kata Pak Arga, saya menghargai perjuangan ibu, berhasil menyentuh sisi emosional Bularas. Biasanya para tamu melihatnya hanya sebagai objek hiburan. Mendengar kata perjuangan dari tetangganya sendiri memberikan sedikit rasa hormat yang ia butuhkan. Ketulusan Pak Arga terasa nyata, membuat Bularas merasa sedikit lebih aman meskipun rasa was-was tetap ada. Baiklah Pak, terima kasih atas pengertiannya, jawab Bularas, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan. Sejak saat itu Bularas berusaha mengubah fokusnya. Ia harus bekerja. Ia mengambil remote dan memilih lagu yang santai. Ia mulai bernyanyi. Awalnya ia menyanyi dengan hati-hati, tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai rileks. Pak Arga juga mulai bernyanyi. Mereka saling mengoper mic. Pembicaraan mereka perlahan beralih dari ketegangan rahasia menjadi percakapan biasa tentang lagu, tentang bagaimana musik bisa mengingatkan pada masa lalu. Pak Arga yang awalnya tampak kaku, mulai bercerita sedikit tentang pekerjaannya yang berat dan bagaimana ia membutuhkan pelepas stres. Bularas mendengarkan dengan profesional, memberikan respon yang sesuai. Yang menarik adalah, di antara lagu-lagu itu, mereka membicarakan hal-hal yang tidak akan pernah mereka bicarakan jika bertemu di komplek. Pak Arga bertanya tentang kesukaan anak-anak Bularas, dan Bularas bercerita singkat tanpa menyinggung kesulitan finansial. Mereka berbicara tentang hal-hal sehari-hari, menghilangkan sekat profesional pemandu lagu dan tamu, serta sekat sosial antara tetangga. Bularas menyadari Pak Arga tidak menggunakan kesempatan ini untuk merendahkannya atau mengambil keuntungan dari rahasianya. Ia benar-benar bertindak sebagai seseorang yang kesepian dan mencari kehangatan, sama seperti dirinya yang mencari nafkah. Di ruangan yang seharusnya penuh basa-basi, mereka justru menemukan sedikit kejujuran yang langka. Sekitar 1 jam berlalu, suasana benar-benar mencair. Mereka tertawa lepas saat salah satu dari mereka menyanyikan lagu dengan nada fales. Keakraban itu terbentuk dari keterpaksaan situasi, namun tumbuh dari rasa saling menghormati atas rahasia yang mereka bagi. Malam itu, di tempat karaoke, Bularas bukan hanya mendapatkan tip untuk kebutuhan esok hari, tapi juga mendapatkan sekutu rahasia, seorang tetangga yang berjanji menjaga kehormatan putrinya dan perjuangannya. Sesi karaoke berakhir. Bularas mendapatkan tip yang lumayan, cukup untuk meredakan kekhawatiran selama beberapa hari ke depan. Namun, malam itu tidak berhenti di sana. Saat mereka keluar dari ruangan, Pak Arga menghentikannya. Bularas, terima kasih sudah menemani. Tapi saya merasa belum cukup. Maukan ibu menemani saya makan malam sebentar di luar? Sebagai tanda terima kasih. Pinta Pak Arga. Bularas sempat ragu. Mengajak makan malam di luar adalah langkah yang lebih personal, jauh dari batas profesionalitas karaoke. Namun, ia melihat Pak Arga tidak memiliki niat buruk. Ia hanya tampak tulus, seolah ia benar-benar menikmati percakapan mereka dan ingin melanjutkannya. Bularas mengangguk setuju, dengan syarat mereka mencari tempat yang jauh dari area komplek. Mereka pun pergi ke sebuah restoran sederhana. Di sana, tanpa lampu remang-remang dan suara musik yang bising, percakapan mereka menjadi lebih terbuka. Pak Arga bertanya mengapa Bularas harus mengambil pekerjaan yang begitu beresiko. Pertanyaan itu tulus, bukan menghakimi. Bularas merasa ada dorongan kuat untuk jujur. Ia mulai bercerita. Ia berbicara tentang suaminya yang kabur 3 tahun lalu, meninggalkan tumpukan hutang yang kini harus ia bayar sendirian. Ia berbicara tentang kebutuhan sekolah anak-anaknya yang terus meningkat, dan bagaimana pekerjaan sebagai pemandu lagu adalah satu-satunya jalan cepat untuk mendapatkan uang. Saya harus bayar cicilan, Pak. Anak saya yang sulung sebentar lagi masuk SMP. Saya tidak mau mereka berhenti sekolah hanya karena saya tidak sanggup. Tutur Bularas. Nadanya penuh kesedihan. Ia menjelaskan bahwa ia memilih pekerjaan malam agar siangnya tetap bisa mengurus rumah dan anak-anak.
sesuatu yang tidak bisa ia lakukan jika ia menjadi buruh pabrik. Pak Arga mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela. Ia hanya mengangguk sesekali. Setelah Bularas selesai, giliran Pak Arga yang berbagi kisah. Ia seorang duda yang sukses dalam bisnis, memiliki rumah besar, namun hidupnya terasa hampa. Orang melihat saya sukses Bularas, rumah besar, mobil mewah. Tapi saat saya pulang, rumah itu terasa dingin. Tidak ada yang menunggu. Aku Pak Arga. Ia bercerita tentang kesepiannya yang ia rasakan setelah perpisahannya dan bagaimana ia mencari pelarian di tempat-tempat hiburan. Malam ini, saya tidak mencari hiburan, tapi saya mencari teman bicara yang tulus. Dan saya menemukannya pada ibu. Mendengar cerita Pak Arga, Bularas merasa terhubung. Mereka adalah dua individu yang sama-sama kesepian, terbebani oleh takdir masing-masing. Bularas terbebani oleh tuntutan ekonomi, Pak Arga terbebani oleh kekosongan hidup. Setelah makan malam, Pak Arga menawarkan untuk mengantar Bularas pulang. Mereka berhati-hati, memarkir mobil agak jauh dari rumah Bularas. Tapi Pak Arga ingin lebih. Bolehkah saya mampir sebentar? Saya ingin memastikan ibu baik-baik saja, pinta Pak Arga. Bularas ragu. Ini terlalu beresiko. Namun ia melihat ketulusan di mata pria itu. Ia setuju. Dengan syarat harus benar-benar diam-diam. Takut ada tetangga yang terjaga dan melihat mereka masuk bersama. Di ruang tamu Bularas yang sederhana, obrolan mereka berlanjut. Bukan lagi tentang karaoke, melainkan tentang kehidupan. Mereka menemukan bahwa di balik status sosial dan pekerjaan yang berbeda, mereka memiliki tingkat pemahaman yang mendalam satu sama lain. Sejak malam di mana mereka berbagi cerita di ruang tamu Bularas, hubungan antara Bularas dan Pak Arga berkembang dengan cepat namun tersembunyi. Mereka tidak bisa sering bertemu di tempat umum, apalagi di lingkungan komplek, karena resiko rahasia mereka terbongkar terlalu besar. Mereka mulai mencari cara dan alasan untuk menghabiskan waktu bersama. Solusinya, Pak Arga mengundang Bularas ke rumahnya, rumah besar yang ia sebut dingin dan sepi. Namun, untuk menutupi jejak dan menghindari kecurigaan tetangga, mereka menciptakan alibi yang kuat. Bularas bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART paruh waktu untuk Pak Arga. Alibi ini bekerja sempurna. Setiap hari, Bularas akan datang ke rumah Pak Arga, membawa tas berisi keperluan pribadi yang terlihat seperti tas peralatan bersih-bersih. Tetangga melihat Bularas sebagai wanita pekerja keras yang kini mendapat pekerjaan layak di rumah orang berada. Tidak ada yang curiga, padahal di balik pintu rumah megah itu, dinamika yang terjadi jauh berbeda dari hubungan majikan dan pekerja. Tentu saja Bularas benar-benar membersihkan rumah Pak Arga. Ia menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan merapikan kamar. Namun semua itu dilakukan bukan semata-mata karena upah, melainkan sebagai bentuk pelayanan tulus dan cara Bularas menunjukkan perhatiannya. Kegiatan rumah tangga ini menjadi media bagi mereka untuk berinteraksi secara natural, seperti pasangan yang hidup bersama. Di saat Pak Arga sedang bekerja di ruang kerjanya, Bularas akan memastikan tehnya selalu hangat. Saat makan siang, Bularas sudah menyiapkan hidangan yang sederhana namun penuh rasa. Mereka sering makan siang bersama, membicarakan hal-hal ringan, mulai dari rencana bisnis Pak Arga hingga kesulitan PR anak-anak Bularas. Interaksi sehari-hari ini menciptakan kedekatan dan kehangatan yang selama ini hilang dari kehidupan keduanya. Mereka mulai menghabiskan waktu lebih lama, melebihi jam kerja ART biasa. Setelah semua pekerjaan selesai, Bularas tidak langsung pulang. Mereka akan duduk di teras belakang atau di ruang keluarga yang nyaman, mengobrol atau hanya menikmati kebersamaan dalam diam. Momen-momen ini adalah kesempatan mereka untuk melepaskan masker. Bularas bisa sejenak melupakan pekerjaannya di malam hari, dan Pak Arga bisa sejenak melupakan kesepiannya. Kedekatan pun mulai muncul,
Perlahan namun pasti. Sebuah tatapan mata yang lebih lama saat mereka berbagi cerita. Interaksi ini dipenuhi dengan romantisme dan perhatian yang tulus, jauh dari basa-basi yang Bularas dapatkan di tempat karaoke, dan jauh dari formalitas yang Pak Arga rasakan di lingkungan bisnisnya. Pak Arga mulai merasa rumahnya benar-benar hidup kembali. Keberadaan Bularas yang penuh kepedulian dan kehangatan seorang ibu membuat suasana rumahnya terasa lengkap. Bagi Bularas, rumah Pak Arga menjadi tempat pelarian yang aman, tempat di mana ia dihargai bukan karena senyum bayaran, melainkan karena dirinya seutuhnya. Kehangatan yang tercipta di rumah Pak Arga semakin hari semakin sulit disembunyikan. Meskipun mereka sudah sangat akrab, ada satu pertanyaan yang terus mengganjal di hati Bularas. Sebuah pertanyaan yang berakar dari rasa rendah diri dan kesadaran akan profesi malamnya. Malam itu, saat mereka duduk santai di ruang keluarga setelah makan malam, Bularas memberanikan diri. Ia menatap Pak Arga, pandangannya serius. "Pak Arga," Bularas memulai, suaranya pelan dan hati-hati. "Bapak pria terpandang, punya segalanya. Bapak bisa memilih wanita mana saja yang lebih baik, dengan latar belakang yang lebih bersih. Tapi Bapak memilih saya, seorang janda yang bekerja sebagai pemandu lagu. Jujur, apakah Bapak tidak malu menjalin hubungan seperti ini dengan saya?" Pertanyaan itu meluncur jujur dari hati Bularas, membawa serta semua rasa malu dan kekhawatiran yang ia pendam selama ini. Ia ingin kejujuran mutlak. Ia ingin tahu apakah di mata Pak Arga ia hanya pelarian sementara ataukah sesuatu yang lebih. Pak Arga terdiam sejenak. Ia meletakkan cangkir kopinya, lalu memegang lembut kedua tangan Bularas. Tatapannya menenangkan, penuh keyakinan. "Bularas, dengarkan saya baik-baik," kata Pak Arga, nadanya tegas dan penuh ketulusan. "Saya bukan anak muda lagi yang mencari pasangan hanya berdasarkan penampilan atau status. Saya mencari ketulusan dan kehangatan. Dan saya menemukannya pada diri ibu." Pak Arga menjelaskan, "Saya tidak jatuh cinta pada pemandu lagu yang bernama Maya. Saya jatuh cinta pada Bularas, wanita yang kuat, yang bekerja keras, yang berani menelan harga diri demi melihat anak-anaknya bersekolah. Wanita yang sabar, yang setiap pagi menyiapkan sarapan terbaik di rumah saya, yang membawa kehangatan yang hilang selama bertahun-tahun." Ia melanjutkan, "Profesi ibu di malam hari adalah cara ibu bertahan hidup, bukan identitas ibu yang sesungguhnya. Identitas ibu adalah seorang ibu yang berjuang, seorang wanita yang baik hati, dan itu yang saya cintai. Saya tidak peduli apa kata orang komplek, asalkan ibu dan saya tahu kebenaran hati kita. Tidak ada alasan bagi saya untuk malu." Pengakuan yang begitu terbuka dan tulus itu menghantam Bularas dengan kuat. Air mata yang selama ini ia tahan, tiba-tiba tumpah. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Air mata kebahagiaan karena akhirnya ada seseorang yang melihat perjuangannya. Bukan hanya pekerjaan yang ia lakukan. Ia menangis karena ia merasa diterima seutuhnya, termasuk bagian dirinya yang paling ia benci dan rahasiakan. Bularas mengusap air matanya. "Terima kasih Pak Arga, terima kasih telah melihat saya lebih dari sekedar pekerjaan saya." Pak Arga menyongkangkan senyumnya, lalu mendekapnya. Dekapan itu terasa berbeda. Itu adalah dekapan penerimaan dan janji. Pada malam itu, mereka berdua mencapai kesepakatan batin yang lebih dalam. Hubungan mereka adalah kisah rahasia, sebuah cinta yang terlarang di mata sosial karena perbedaan status, latar belakang, dan tentu saja profesi Bularas. Namun mereka sepakat untuk menjaga hubungan ini dalam diam. Mereka tidak membutuhkan pengakuan dari luar. Yang mereka butuhkan hanyalah kepercayaan dan kehangatan di antara mereka berdua. Mereka berjanji, rahasia di balik alibi ART ini akan menjadi fondasi kuat untuk hubungan tulus mereka yang tersembunyi. Waktu terus berjalan, namun hubungan antara Bularas dan Pak Arga tetap kokoh di bawah lindungan rahasia mereka. Setiap hari, Pak Arga menjalani rutinitasnya dengan perasaan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Kehangatan yang dibawa Bularas ke dalam hidupnya telah mengubah segalanya. Ia tidak lagi pulang ke rumah yang dingin, melainkan ke rumah yang penuh cinta dan kehangatan yang ia dapatkan dari seorang wanita yang dulunya ia temui di tempat paling gelap dan remang-remang. Pak Arga sering merenung. Kisah mereka adalah pelajaran hidup yang paling berharga. Ia, seorang pria dengan kesuksesan finansial,
mencari kebahagiaan dan koneksi yang tulus. Bularas, seorang wanita yang terpaksa mengambil jalan sunyi demi bertahan hidup. Dunia seolah ingin memisahkan mereka dengan tembok status dan penilaian sosial, namun takdir mempertemukan mereka melalui sebuah kebutuhan yang sama, kebutuhan untuk dicintai tanpa syarat. Ia ingat kembali malam pertama mereka bertemu di ruangan karaoke. Momen canggung itu kini terasa ironis sekaligus manis. Ruangan karaoke yang seharusnya menjadi tempat hiburan berbayar, justru menjadi saksi bisu terjalinnya sebuah ikatan yang paling tulus dalam hidupnya. Bagi Pak Arga, ruangan itu kini bukan lagi lambang pelarian, melainkan metafora dari hubungan mereka yang tersembunyi. Sebuah ruang pribadi yang manis, yang hanya mereka berdua yang mengetahui isinya. Pak Arga menyadari bahwa cinta tidak pernah memilih tempat, status, atau profesi. Cinta hadir dalam bentuk penerimaan. Ia menerima Bularas seutuhnya, dengan masa lalunya, dengan pekerjaannya yang sulit, dan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang wanita pejuang. Sebaliknya, Bularas menerima Pak Arga dengan kesepiannya, dengan kehidupannya yang terlihat sempurna dari luar, namun rapuh di dalam. Hubungan mereka tidak dibangun di atas janji-janji muluk di depan banyak orang, melainkan di atas fondasi yang jauh lebih kuat. Kepercayaan bahwa Pak Arga tidak akan pernah membocorkan profesi Bularas, dan kepercayaan bahwa kehangatan yang mereka rasakan adalah nyata dan tulus. Bularas masih sesekali bekerja di malam hari untuk memastikan kebutuhan mendesak anak-anaknya terpenuhi. Pak Arga tidak pernah meminta Bularas berhenti, karena ia menghargai independensi dan perjuangan wanita itu. Namun ia selalu menunggu Bularas pulang dan datang ke rumahnya pagi hari, menjalankan peran ganda sebagai ART dan kekasih rahasia. Pak Arga tahu perjalanan cinta mereka masih panjang dan penuh risiko. Mereka harus terus berhati-hati, menjaga alibi dan janji mereka dari sorotan lingkungan. Namun melihat senyum tulus Bularas setiap pagi, melihat bagaimana rumahnya kembali dipenuhi kehidupan, Pak Arga tahu semua risiko itu sepadan. Kisah mereka adalah bukti bahwa di tengah kepura-puraan sosial, kejujuran batin bisa tumbuh. Mereka menemukan surga kecil mereka di tengah badai kehidupan, dan rahasia itu akan selalu menjadi milik mereka berdua. Mereka adalah dua jiwa yang disatukan oleh takdir yang tidak terduga, dan janji mereka untuk menjaga rahasia adalah pengikat paling kuat di antara mereka.